Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terus itu dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dijauhkan daripada orang-orang yang zalim. Amin ya robbal alamin. Pertama tuh teman-teman kenalin, saya Mimi Siska. Saya itu hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurus suami. Kebetulan saya punya anak satu yang mengurus anak dan mengurus rumah. Kita sebagai istri itu teman-teman harus bisa dikatakan kita itu harus menjadi istri yang serba bisa, serba sigap, dan harus tahan banting ya teman-teman ya. Bukan tahan banting karena dibanting suami ya teman-teman ya. Apalagi kita seorang ibu nih teman-teman. Itu udah tertanam sendiri sih di diri kita, itu kita menjadi wanita yang kuat, yang tangguh ya teman-teman ya. Kalau yang punya anak pasti udah merasakan apa yang seperti saya rasakan sih, ya kan teman-teman. Dikit gitu mengerjakan ini itu, terus itu harus ini apa namanya, harus banyak ide ya teman-teman ya. Karena kita dihadapkan dengan yang setiap hari saya harus masak, jadi harus banyak ide, harus kreatif jadinya teman-teman. Dan itu muncul sendiri tuh teman-teman, kreatif menjadi koki itu muncul sendiri setelah menikah teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan pekerjaan rumah ya teman-teman udah biasa aja kan menjalaninya. Tapi kalau saya termasuk dari yang harus banyak belajar bagaimana membagi waktu saya, harus banyak belajar mana dulu nih yang mau dikerjain gitu kan. Atau harus banyak belajar menjadi wanita tangguh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya memang suami saya itu termasuk orang yang alhamdulillahnya teman-teman, dia suka membantu pekerjaan rumah. Kalau misalnya saya lagi ngurus anak, atau misalnya saya lagi masak, suami saya yang membantu saya mengurus anak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya suami yang siaga juga seperti itu ya, alhamdulillah ya kita ya teman-teman ya. Ketika menjadi seorang istri ya teman-teman, kita harus menjadi serba bisa teman-teman. Contohnya itu teman-teman, contoh simpelnya aja sih gitu kan. Ketika suami kita bekerja gitu kan, kita sedang masak, kalau kita nggak bisa mengganti gas, terus siapa yang harus mengganti loh teman-teman? Nggak mungkin kan teman-teman kita nunggu suami kita pulang, terus nanti suami kita pulang kita belum masak, suami udah lapar, kasihan dong ya kan teman-teman. Jadi kita itu jadi istri itu juga harus banyak idenya teman-teman, karena suami itu ditanya misalnya nih, besok mau masak apa gitu kan, pasti mereka terkadang jawabannya terserah gitu kan teman-teman. Terus kitanya dong yang bingung, kitanya dong yang harus banyak ide untuk masak apa. Jadi inget nih waktu dulu pacaran, ketika suami nanya nih mau makan di mana, pasti saya yang jawabnya terserah. Dan ketika udah dihadapkan jadi seorang istri, ketika suami menjawabnya terserah seperti itu, kadang ada keselnya di dalam hati loh teman-teman, ada keselnya gitu. Jangan terserah dong jawabnya, pasti kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, pagi-pagi sekali itu kita sebagai seorang istri, misalnya kita sudah bangun nih, terus kan kita sholat ya kan, bagi yang muslim, sholat subuh. Biasanya kalau saya itu akan tanak nasi. Pas baru bangkit itu pasti saya langsung tanak nasi untuk sarapan teman-teman, sekalian untuk siang gitu kan. Karena kan kalau tanak nasi itu kita menggunakan listrik, jadi bisa kita tinggal dong. Kita tanak nasi, terus itu ya udah saya subuh kan,
Tentunya kita yang muslim sholat subuh, terus itu baru deh saya buat sarapan. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bijak membagi waktu kita, atau kita harus mengerti apa dulu nih yang harus kita kerjain. Misalnya kalau suami kita pergi kerjanya pagi nih jam 7 udah berangkat atau setengah 7 sudah berangkat kan. Tentunya mereka perlu sarapan. Jadi kita harus utamakan membuatkan sarapan untuk mereka ya teman-teman. Terus itu baru saya misalnya kalau anak saya bangun, saya ngurus anak dulu, baru saya lanjut dengan bersih-bersih rumah. Tapi kalau anak saya belum bangun tidur, ya saya bersih-bersih rumah dulu setelah suami saya berangkat kerja. Misalnya kalau suami saya masuk pagi, baru deh saya menunggu anak saya bangun. Sembari menunggu anak saya bangun, saya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Intinya kita menjadi seorang istri itu harus sigap, harus telaten bahasanya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya video perdana saya. Saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe, like, share, and comment video perdana saya ini supaya saya makin bersemangat untuk membuat video teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu di video saya yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.